Ya, halo, bersama saya lagi Profesor Y. Kali ini di dalam tutorial web, bagaimana cara kalian membuat web kalian sendiri. Nah, oke, kita bisa melihat ini di preview yang mungkin saya idam-idamkan, dan mungkin bisa kita lihat di sini hasilnya. Ya, seperti ini. Seperti solusi pendidikan terbaik tapi isinya uang. Ya, nggak apa-apa deh, karena tidak ada, dan ini kodenya. Nah, oke, di episode kemarin kita sudah membahas tentang kita sudah menstrukturkan layanan pendidikan dan kemudian profil sekolah, prestasi sekolah, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan berfokus kepada layanan pendidikan. Layanan pendidikan. Oke. Mungkin untuk layanan pendidikan kita ambil di sini, kita bisa melihat ada service, dan kemudian ada ikon yang ada bulatan-bulatan. Oke, kita akan membuat ini nanti, dan kemudian ada ini nggak bisa diperbesar apa ya. Oke, kita coba memperbesar dulu, diperbesar. Nah, ada ikon dan kemudian ada judul. Oke, ada judulnya, dan kemudian ada link learn more. Nah, oke. Berarti kita bisa melihatnya di sini. Mungkin kita ambil di sini. Oke, di sini aja layanan pendidikan udah ada. Oke, kita ambil di sini ikon. Kita kasih tag yang namanya adalah span. Span ini apa? Span ini adalah tag yang di situ teks dan bisa diformat secara khusus dengan menggunakan kelas dan juga yang lain sebagainya. Kita anggap ini aja adalah class icon. Nah, nanti ikonnya akan kita ambil di sini, entah kita pakai image atau pakai yang lain. Yang penting kita akan pakai tag yang namanya adalah span. Dan kemudian setelah itu ada judul yang ada di sini. Ini kita pakai heading yang nomor 4. Karena heading yang nomor 3 sudah kita gunakan, sehingga di sini subnya kita akan menggunakan heading yang nomor 4. Kita ambil di situ, dan kemudian ada penjelasannya, kita pakai P sebagai paragraf, dan kemudian kita pakai A untuk learn more. Nah, di sini kita ambil aja lorem ipsum, tapi jangan banyak-banyak, mungkin sampai segini saja lorem ipsumnya. Ini terlalu banyak juga, sampai segini aja. Oke, dan kemudian di sini mungkin layanan pendidikan. Oke, kita ambil saja di sini mungkin gedung sekolah. Bukan, jangan gedung sekolah. Oh iya, oke. Fasilitas lengkap. Oke, habis itu langsung dikasih, mungkin di sini kita taruh juga fasilitas lengkap, dan kemudian di sini mungkin kita taruh guru berkualitas, dan kemudian di sini mungkin kita taruh apa lagi ya, guru berkualitas mencetak generasi berprestasi. Nah, oke, seperti ini. Kita lihat previewnya. Nah, oke, bisa kalian lihat di sini ya seperti ini, layanan pendidikan fasilitas lengkap. Oke, sepertinya agak sedikit berantakan ya, karena masih turun dan juga turun seperti ini. Nah, oke, bisa kita lihat di sini. Sekarang kita akan mengatur gaya dari CSS ini. Kita ambil di sini adalah ID-nya adalah service. Oke. Kita lihat di sini, kalau kita bisa melihat di sini bahwa header itu kalau kita lihat adalah width-nya adalah mana header. Oke, bukan header. Header width-nya adalah 960 pixel. Maka kita bisa asumsikan juga bahwa yang lain itu semuanya bisa width-nya adalah 960 pixel, sehingga nanti si layanan ini akan, sehingga bisa kita ambil di sini ID-nya adalah service. Berarti kita ambil service, dan kemudian kita kasih width 960 pixel. Dan kemudian untuk mengetengahkan, jangan lupa kita pakai margin 0 auto. Oke, coba kita lihat. Nah, sampai segini. Dan kemudian layanan pendidikan ini kita ketengahkan. Oke, kita ketengahkan. Ya, kita ketengahkan, dan mungkin bisa kita lihat di sini ini agak besar semua hurufnya ya. Berarti kita ambil aja di sini, kita tulis lagi layanan pendidikan. Oke, ini adalah tag H3.
kita juga ambil tag H3 dan kemudian kita ambil text align center untuk mengetengahkan. Oh, bukan yang ini. Oke, kita lihat. Nah, layanan pendidikan diambil mengetengahkan. Oke. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan lagi untuk penstylan ini? Oke, kita akan bagi ini menjadi 3 buah kolom. Nah, untuk menggunakan 3 buah kolom seperti ini, saya akan menggunakan apa yang disebut dengan flexbox, display flexbox yang nanti akan saya jelaskan juga di episode-episode selanjutnya. Ya, sebetulnya bukan episode selanjutnya aja. Bukan di episode selanjutnya, di seri selanjutnya bagaimana cara menggunakan flexbox. Tapi yang jelas kita akan menggunakan flexbox di sini. Oke, bagaimana kita menggunakan flexbox? Pertama, kita harus mengatur namanya adalah display flex. Yang di sini display flex. Nah, sehingga dan kemudian kita ambil flex direction. Ya, namanya flex direction row. Nah, sehingga ketika seperti ini, oke. Nah, akan menjadi seperti ini, layanan pendidikan fasilitas lengkap. Oh, crap. Sepertinya saya salah. Dan kita ambil ini, jangan di sini. Nah, oke. Untuk menggunakan flexbox, kita perlu membuat sebuah kontainer yang baru. Maksudnya kontainer yang baru itu, flexbox itu nanti intinya seperti ini. Ini ada 3 buah div, 3 buah divider di sini, 3 buah konten di sini yang akan dibagi menjadi 3 buah kotak. Nah, oleh karena itu, karena di sini H3 juga merupakan sebuah divider, kita perlu memisahkan H3 ini dengan div-div yang lain. Bagaimana caranya? Berarti kita buat satu kotak lagi, div seperti ini, sehingga kita bisa melihat di sini bahwa div yang ini itu terpisah dari H3 ini. H3 ini terpisah dari div ini, sehingga kita bisa membaginya menjadi 3 buah div. Nah, di sini kita kasih ID saja. Layanan pendidikan. Nah, setelah itu baru kita pasang flexbox di sini. Layanan pendidikan. Cara memasang flexbox adalah kita ambil display flex, displaynya flex, dan kemudian kita ambil flex direction. Flex direction adalah row. Secara default, flex direction ini adalah kolom. Sehingga ketika dia kolom, maka pasti nanti arahnya adalah dari atas ke bawah karena namanya ada kolom. Nah, ketika kita sudah set flex direction ada row, maka arahnya adalah dari kiri ke kanan karena baris. Row itu adalah baris. Tapi kita lihat di sini, jadinya adalah seperti ini. Nah, ini row, baris seperti ini. Nah, setelah itu ketika kita lihat lagi, mungkin semuanya adalah align-nya adalah center. Maka bisa kita ambil di sini, text align adalah center. Nah, seperti ini. Nah, oke. Mungkin untuk saat ini kita cukup sampai sekian dulu. Di sini kalian belajar bagaimana cara kita di situ mengetengahkan elemen-elemen dengan menggunakan flexbox dan bagi kolom menjadi 3 buah kolom dengan menggunakan flexbox. Jangan lupa kalian harus tetap berlatih dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk video-video tutorial selanjutnya. Tetap semangat, tetap kalian harus berlatih untuk membuat website kalian sendiri. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.